Halo Sobat Spoilers, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoilers. Hari ini Millers akan bahas kelanjutan cerita dari film Battle Through the Heaven, yaitu episode 121. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoilers, karena video ini mengandung spoiler. Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoilers yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Suan Kongzi, salah satu kepala raksasa menara pil, muncul dari ruang yang terdistorsi menyambut semua alkemis yang hadir. Suara gong yang menggema di alun-alun membawa ketenangan, menarik perhatian semua peserta. Suara itu menandakan bahwa waktu telah tiba untuk memulai acara. Ketiga sosok di atas panggung, Suan Kongzi, seorang pria tua berkulit gelap, Tian Lezi, dan seorang wanita cantik dalam balutan Cheongsam, yaitu Suan Yi, mendapatkan perhatian penuh. Suan Kongzi melangkah maju, menyapa semua alkemis yang telah datang. Ia menjelaskan bahwa pil gathering akan dibagi menjadi 3 tahap, dan juara dari acara ini akan mendapatkan posisi calon penerus kepala raksasa dari Menara Pil, serta gulungan berisi metode pelatihan jiwa dari zaman kuno. Kata-kata itu membangkitkan kegembiraan luar biasa di antara kerumunan. Mereka yang mendengar tentang tingkat 8 dan 9 merasa terpesona, menyadari bahwa jika mereka bisa mendapatkan metode pelatihan jiwa kuno itu, mereka akan lebih dekat untuk mencapai level legendaris. Xiaoyan pun merasakan ketertarikan yang mendalam. Ia tahu bahwa metode pelatihan jiwa adalah kunci untuk mencapai alkemis tingkat 9, dan ia bertekad untuk berjuang meraih posisi juara. Dengan semangat yang membara, ia mengangkat kepalanya, siap menghadapi tantangan yang ada di depan. Suan Kongzi mengumumkan bahwa para pesaing yang berada di tingkat 5 ke atas kini dapat memasuki rintangan pertama, yaitu alam fantasi jiwa. Dengan gerakan cepat, ruangan abu-abu tua berputar, membentuk dunia aneh yang dalam. Begitu gong terakhir terdengar, banyak sosok mulai bergegas keluar dari kerumunan, berlari menuju ruang yang terdistorsi. Melihat semua orang berlarian, Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam. Dengan senyuman mantap, ia melangkah maju, bertekad memasuki ruang terdistorsi yang menunggu di depannya. Saat itu, persaingan ketat di pil gathering resmi dimulai, dan Xiaoyan siap menghadapi apapun yang akan datang. Dengan suara desis yang tajam, suasana di panggung tinggi menjadi tegang saat Suan Kongzi mengamati sosok-sosok yang memasuki alam fantasi, bergerak cepat seperti belalang. Tangan-tangannya dimasukkan ke dalam lengan bajunya, dan ia mengangguk, merasa bahwa pil gathering kali ini memiliki daya tarik yang tak terduga. Ternyata banyak tokoh terkenal pun ikut ambil bagian. Di sampingnya, seorang pria tua berkulit gelap, Tian Lezi, mengangkat alisnya. Matanya yang tajam mengawasi para peserta yang bergegas menuju rintangan. Ia menyadari bahwa kehadiran 3000 Burning Flame menarik perhatian banyak orang. Sementara itu, seorang wanita cantik berpakaian Cheongsam, Suan Yi, menambahkan pandangannya, menunjukkan bahwa generasi muda tidak kalah hebatnya, meskipun mereka mungkin hanya berakhir dalam ketidakberdayaan. Suan Kongzi tersenyum, merenungkan potensi Xiaoyan, murid dari Yao Chen. Nama Yao Chen itu mengundang perhatian dari kedua rekannya. Wanita cantik itu, meskipun jarang muncul di permukaan, dikenal sebagai salah satu kepala raksasa di Menara Pil. Namun saat mendengar tentang Yao Chen, kilatan tak terduga melintas di matanya, menunjukkan betapa dalamnya keterikatan emosionalnya pada sosok tersebut. Setelah mendengar bahwa Yao Chen telah jatuh ke tangan aula jiwa, wanita cantik itu menunjukkan perubahan ekspresi. Meskipun ia berusaha menyembunyikan kekhawatirannya, Suan Kongzi dan pria tua berkulit gelap dapat merasakan kepedihan yang mendalam di balik kata-katanya. Dalam keheningan yang menyelimuti, wanita itu akhirnya mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dengan Xiaoyan setelah pil gathering selesai, menyadari bahwa dia juga terhubung dengan Yao Chen.
Sementara itu, Xiaoyan merasakan lencana tingkat 7 di dadanya memancarkan riak aneh saat dia memasuki ruang misterius yang penuh dengan uap abu-abu pekat. Di tempat itu, jarak pandangannya terbatas dan distorsi muncul di mana-mana, menandakan bahwa ia telah tiba di rintangan alam fantasi. Kakinya menjejak uap itu dengan hati-hati, sementara kekuatan spiritualnya menyebar seperti gelombang, mencoba meraba-raba situasi di sekelilingnya. Uap abu-abu itu menekan jiwa, dan meskipun ia sudah mendengar penjelasan tentang kondisi ini, Xiaoyan tetap tenang. Dengan kekuatan jiwanya yang kuat, ia dapat merasakan gelombang energi yang dihasilkan oleh peserta lain yang juga berusaha melewati rintangan ini. Ia menyadari bahwa tempat ini adalah labirin yang diciptakan oleh para ahli menara pil, dan untuk berhasil keluar, ia harus menemukan jejak distorsi spasial yang tersembunyi. Meskipun tantangan ini terkesan menakutkan, Xiaoyan tidak gentar. Ia terus melangkah dengan hati-hati, menghindari jebakan yang ada. Di sepanjang jalannya, ia melihat banyak alkemis lain yang terjebak dalam ruang yang terdistorsi. Dan meskipun mereka mungkin memiliki kemampuan, kesalahan kecil dapat membuat mereka kehilangan arah. Ketika langkahnya berlanjut, Xiaoyan merasakan bahwa ia telah berada di dalam rintangan ini selama lebih dari 1 jam. Distorsi spasial di sekelilingnya semakin rumit, namun ia tetap fokus. Dalam perjalanan, bayangan-bayangan orang terkasih muncul dalam pikirannya. Sun Er, Cailin, Xiaozan ayahnya, dan Yun Yun. Namun pengalaman sebelumnya membuatnya lebih waspada. Ia tidak akan terjebak dalam ilusi yang diciptakan oleh pikirannya. Di tengah kabut tebal, Xiaoyan melanjutkan langkahnya dengan tegas. Setelah beberapa saat, uap abu-abu itu mulai mereda, dan di hadapannya muncul sebuah terowongan spasial yang terdistorsi, menandakan jalan menuju alam pil. Dengan semangat yang membara, ia mendekati terowongan itu, siap menghadapi tantangan selanjutnya yang menantinya di dunia yang penuh misteri ini. Di depan terowongan spasial yang menjulang tinggi, terbentang area yang luas dan terdistorsi, hasil dari keahlian para ahli menara pil dalam menciptakan titik istirahat spasial. Keajaiban dan keterampilan yang ditunjukkan sangat mengesankan. Bahkan faksi terkemuka seperti lembah sungai es pun tidak mampu melakukan hal serupa. Di tanah kosong ini, banyak sosok manusia duduk, masing-masing memancarkan aura yang kuat. Mereka adalah para pesaing yang telah berhasil melewati tantangan alam fantasi sebelumnya. Dalam suasana yang penuh ketegangan ini, mereka saling memandang dengan hati-hati, sepenuhnya menyadari bahwa di tempat ini tidak ada teman, hanya ada rival yang siap bersaing. Ketika Xiaoyan muncul, kehadirannya menarik perhatian semua orang. Banyak tatapan yang penuh emosi menyorot ke arahnya, namun ia tetap tenang meski merasakan beberapa niat buruk di antara tatapan tersebut. Dengan mata yang menyapu sekeliling, Xiaoyan melihat sosok Cao Ying dan Song Qing. Cao Ying tampak sedikit terkejut, namun segera tersenyum, sementara Song Qing menunjukkan kerutan di dahinya, menandakan ketidaknyamanan. Meskipun Xiaoyan tersenyum kepada mereka, ia memilih untuk tidak bergabung dan malah mencari tempat kosong untuk duduk. Kewaspadaan dan pengalaman bertahun-tahun membuatnya yakin bahwa bekerja sama di antara para pesaing bisa beresiko tinggi. Dalam hatinya, ia tahu bahwa musuh terbesarnya adalah mereka yang duduk di sekelilingnya. Song Qing merasa lega melihat Xiaoyan duduk sendiri, sementara Cao Ying merasa sedikit kesal karena perhatian Xiaoyan yang selalu teralihkan darinya. Dalam pikirannya, ia merasakan amarah yang mulai menggebu, namun Xiaoyan tak menyadari perasaan tersebut. Ia lebih tertarik pada penampilan seorang penatua berpakaian biasa di depan terowongan, duduk di atas cangkang kura-kura raksasa yang hitam. Dari lencana di dada penatua itu, jelas ia adalah anggota menara pil. Meskipun tampak malas, aura yang terpancar dari dirinya menunjukkan bahwa ia bukanlah sosok sembarangan. Ketika matanya terbuka, Xiaoyan merasakan gelombang kekuatan spiritual yang menggetarkan. Penatua itu mulai memberi penjelasan tentang apa yang harus dilakukan para peserta. Mereka harus mendaftar untuk menerima tugas dan peta alam pil, serta batu spasial yang akan melindungi hidup mereka. Waktu yang diberikan untuk mencari bahan obat adalah 10 hari, dan mereka harus siap menghadapi tantangan yang ada.
Penatua itu memperingatkan bahwa alam pil bukanlah tempat yang bersahabat, terutama dengan adanya banyak binatang buas yang sangat kuat. Setelah penjelasan selesai, para peserta diminta untuk maju dan mengambil barang yang diperlukan. Meskipun peringatan tentang bahaya di alam pil, tidak ada satupun dari mereka yang mundur. Mereka semua memiliki keahlian dan keberanian untuk menghadapi tantangan tersebut. Seorang pria paruh baya dengan jubah alkemis menjadi yang pertama melangkah maju, diikuti oleh peserta lainnya yang mengambil barang dan memasuki terowongan spasial. Xiaoyan yang masih mengamati merasa bahwa tantangan yang akan dihadapinya tidak akan mudah. Namun ia tidak terburu-buru untuk masuk, mengamati dengan seksama setiap langkah dari peserta lain. Ketika Cao Ying dan Song Qing memasuki terowongan, Xiaoyan bersiap untuk mengikuti. Namun sebelum ia melangkah, sosok muda yang dikenal sebagai Chen Xian muncul. Chen Xian yang memiliki sejarah konflik dengan Xiaoyan tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengejeknya. Dengan senyuman mengejek, Chen Xian memperingatkan Xiaoyan agar berhati-hati di dalam alam pil. Namun Xiaoyan hanya tersenyum sinis, merasakan niat membunuh yang menggerogoti hatinya. Setelah Chen Xian pergi, Xiaoyan mengambil barang dari Penatua dan melangkah ke terowongan spasial, mantap menghadapi tantangan yang akan datang. Tubuhnya perlahan menghilang, menandakan awal dari sebuah perjalanan luar biasa yang akan ia hadapi. Sobat Spoilers, spoilers untuk episode 121 Mimin cukupkan sekian dulu. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dan subscribe agar gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.